Kali ini saya bersama dengan, silahkan Mas kenalkan backgroundnya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Sarif, saya berkuliah di Unmer Malang. Kenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Fauzi, saya juga sama kuliah di Unmer Malang. Oke, jadi kita bertiga ini mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan arsitektur di perguruan tinggi masing-masing. Jadi di sini kita akan sharing-sharing aja atau menjawab pertanyaan umum terkait jurusan arsitektur. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak SMA Mas terkait jurusan ini. Jadi tolong anggap saya orang awam gitu, kalian yang sudah mahasiswa gitu. Ya. Saya ingin tahu gitu kan gimana seputar arsitektur itu kayak gimana. Oke, siap. Jadi kalau di arsitektur itu sebenarnya lebih banyak gambar manual atau digital ya? Kalau manual sih, kalau yang semester awal tuh kebanyakan manual ya. Semester 1, 2, 3 tuh manual. Nanti semakin naik tuh semesternya kayak semester 4, 5 tuh bertahap. Ada yang semester 4 nanti pakai digital sama manual, semester 5 sampai 7, 8 itu semester digital semua. Yang manual cuma semester awal. Kalau manual itu kira-kira yang digambar itu kayak gimana ya Mas ya? Kalau manual itu yang pertama tuh kayak gambar denah, habis itu buat kayak side plan, buat kayak gimana ya? Ya selain denah tuh banyak juga gitu. Tapi untuk pelatihan awalnya bikin garis pertama. Ya. Oh, itu diajari, bener-bener diajari berarti Iya, dari dasarnya. dari dasar. Oh, Karena nanti arsitek yang bener dan baik itu biasanya tanpa penggaris lurus, Mas. wow, keren Mas. Oh iya, saya juga sering lihat-lihat di TikTok gitu ya. Katanya kalau arsitek tuh bisa buat garis lurus tanpa menggaris ya. Oh iya. Terus kalau kuliah arsitektur itu lebih banyak teori atau praktiknya ya? Praktiknya, Mas. Praktik. Kalau teori itu sekitar 30%-an lah. Oh. Nah, sisanya itu semua praktik semua. Praktiknya itu gimana Mas biasanya? Kalau dari Ada yang praktik studio, kita gambar di studio, buat sampai selesai di studio. Ada yang praktik di Lapangan. ya, di lapangan. di lapangan itu kayak gimana? Suruh observasi kayak foto gitu. Oh. Foto habis itu dijiplak terus digambar. Gitu. Kayak kemarin kita ada acara ke alun-alun Malang. Oh. Kita jadi ngelihat bangunan Malang yang bisa dibilang vintage. Ya. Oh, jadi yang zaman dulu gitulah Jadi ya. kita gambar, Mas, sama anak arsitek. Vintage. Berarti kayak gaya jengki gitu tuh ya Mas ya? Iya. Oh, iya. Gimana itu? Seru, susah atau gimana menurut kalian berdua? Ada gampangnya, ada susahnya. Yang susahnya itu yang jarang masuk gitu kan, ada yang anggota yang sering masuk aktif, ada yang nggak aktif. Yang nggak aktif itu yang kita bilang susah. Kalau yang aktif mah gampang. Oh, iya. Buat enjoy ya, Mas. Iya. Oh, dulu. Yang penting kita passion terus Iya. itu lebih enjoy ya. Iya. Berarti kalian berdua ini masuk memang keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Keinginan sendiri, Mas. Kalau Masnya? Sama sebenarnya. Aslinya pertama nggak tahu sama sekali arsitek, Mas. Cuman lama-lama belajar, alhamdulillah punya teman kayak Baktiar ini jadi tambah seneng, Mas. Oh iya. Betul. Berarti temen tuh benar-benar berpengaruh ya Iya, buat Mas, kita memudahkan jalannya kuliah itu. Oh, enak. Lalu ini nyambung ke pertanyaan yang tadi, mungkin bisa lebih dijelasin tugas-tugas di arsitektur itu seperti apa sih? Apakah berat mulai dari pengalaman kalian semester awal hingga saat ini? Kalau semester awal sih nggak terlalu berat ya, soalnya kan manual tuh nggak usah digital, nggak usah laptop lah. Oh iya. Dari tugas studio itu lumayan nggak terlalu berat, nggak terlalu susah. Kalau yang di rumah itu nggak, kita di studio itu cuma gambar garis, denahnya itu cuma buat UAS sama UTS saja. Selain itu buat garis saja. Nah, terus semester 2 kita lebih ke kompleks. Denahnya tuh agak susah dikit untuk dari semester pertama tuh ada progres gitu. Detail. Ya, Lebih detail. Misalnya yang semester pertama itu denah 1 lantai, jadi yang ke semester 2 denah 2 lantai. Ya. Semester 3 ini lebih kompleks lagi. Nah, ya, kita Sudah, semester 3 pakai digital AutoCAD. Iya. Gambarnya nambah juga, Mas, sudah nggak denah lagi, sudah Lebih rumah satu, Iya. rumah potongan, satu, potongannya. samping gitu-gitu. Oh, iya.
potongan. Tapi bener-bener itu diajarin. Misal kayak saya dulu kan backgroundnya SMA itu bukan Ya. SMK. Jadi saya kan masih kurang paham cara baca gambar, terus Ya. cara buat denang, nentuin dimensinya, notasi dan lain-lain itu bener-bener diajarin tahu gimana? Oh, itu setengah diajarin, setengah kita belajar di sumber lain. Ya, mandiri. Kayak cari tutor YouTube, TikTok, kan itu ada banyak. Nah, Tahu tanya temen gitu Iya. ya. Nah, itu yang paling banyak kita sih. Iya, berarti memang harus sering-sering diskusi selama mahasiswa arsitektur ya. Iya. Terus ini berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek tugas itu? kalau ya tergantung. Tergantung. Kalau misalnya tugasnya itu tugas santai, misalnya kasih deadline 1 minggu, kita suruh kumpulnya ya mungkin 3 harian udah. 3 harian udah. Ya kalau misalnya UTS kan biasanya tuh harus tenggatnya singkat. Nah kita itu dari sebelum dari jauh-jauh hari sebelum UTS itu kan kita udah dikasih itunya UTS-nya. Nah kita sebelum UTS itu suruh gambar. Setelah UTS langsung dikumpul. Oh, iya. Sama juga UAS juga sama. Jadi kalau tenggat itu bermacam-macam. Macam-macam. Tapi rata-rata seminggu kita ada tugas terus lanjut lagi Iya. seminggu per minggu Iya, berarti per tugasnya. minggu. Oh, gitu. Pasti ada project gitu Mas. Terus kan itu tenggatnya hitungannya lama. Kok bisa saya sering dengar tuh isu kalau mahasiswa arsitektur itu sering begadang itu kenapa biasanya? Itu ada nggak bener ya Mas asli nih? Itu Iya. tergantung orangnya lagi. Contoh kayak saya pribadi Iya. awal-awal itu sering gitu Mas, kayak gampangin kayak ini dikumpulin nanti, masih lama, numpuk akhirnya ngelembur, mau nggak mau terpaksa ngelembur. Oh, jadi itu karena kurangnya time management pribadi masing-masing ya. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengendal waktu itu, kira-kira meskipun kan di luar project kita studio itu juga ada macam-macam matkul lain kan, itu juga mempengaruhi atau gimana? Iya, mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi tergantung time management Iya. kita juga memang jadwal kita sepadat apa ya. Apalagi kalau kita ikut kayak organisasi Iya. gitu ya, itu bisa lebih Padat lagi. Lebih padat lagi. Terus ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Kalau nggak bisa gambar, apa masih bisa kuliah arsitektur? Bisa. Kalau menurut saya sih bisa ya. Soalnya kan bukan manual aja, kita bisa pakai digital itu bisa diajarin dari nol, dari dasar sampai bisa pun itu juga bisa. Meskipun kita nggak ada keahlian gambar, kita juga bisa masuk arsitektur. Yang penting mau belajar, itu aja. Yang penting kita punya niat dan kemauan. Iya. Terus mata kuliah apa yang paling sulit di dalam arsitektur ini? SPA. SPA itu apa mas? SPA itu? Studio perancangan arsitektur mas, itu bertingkat. Di semester pertama itu nggak ada, semester 2 SPA 1 itu kita suruh buat denah biasa lah 1 lantai. Nanti SPA 2 bertahap lagi, kompleks, buat 2 lantai. 2 lantai. Iya, terus sampai SPA 6. SPA 6 tuh nanti kita suruh buat gedung besar tuh. Gimana itu mas cara buatnya nanti? Pasti bertahap. Ya pasti bertahap. Nanti kita lewati SPA 4, 5 gitu. Terus aturan-aturan kayak kebijakan masing-masing kota itu juga diperhatiin nggak waktu ngerjain tugas-tugasnya itu? Ya itu diperhatiin, termasuk skala, setline-nya juga ukurannya itu diperhatiin semua. GSB-nya Ya. gitu. Itu mulai semester berapa masuknya itu? Itu semester 2 mas. Oh sudah langsung dari awal emang ditekanin Iya. kalian harus ikutin peraturan itu. Oh. Karena itu inti pembelajaran mahasiswa arsitektur di matkul SPA. Iya, Oh, tapi jadi nanti di semester 3, 4 kadang nggak diajarin, semester 5, 6 baru diajarin lagi gitu. Oh, jadi lebih banyak kita memang harus sebagai mahasiswa tuh bisa explore dan cari Iya, tahu iya. sendiri gitu ya. Berarti memang kalau arsitektur ini harus punya rasa keingintahuan yang besar ya. Ya harus. Harus. Oh, nggak bisa kalau kita diam-diam mau bisa gitu nggak bisa ya. Mas. Iya. Terus kalau arsi tadi kan kayak ngasih dana itu kan pasti ada hitungannya. Hitungan di arsitektur itu sebanyak teknik sipil atau gimana? Lebih banyak teknik sipil mas. Kalau arsitektur tuh nggak sesusah teknik sipil. Arsitektur tuh buat skalanya udah hitung. Misalnya skala 100, ya skala 100 itu kalau teknik sipil kan banyak, masih ngitung skala, ngitung ininya, strukturnya gitu ya. strukturnya gitu. Kalau arsitek nggak sampai segitu. Jadi gimana tapi saya masih agak nggak paham itu bedanya detail dalam arsitektur dan teknik sipil itu kalau Bisa secara dibilang umum. buat Iya. prospek kerja, kasarannya gini mas. Gimana? Kita yang gambar, anggap kita yang gambar, kita kayak katanya Baktiar tadi, kita nentuin skala dan lain-lain. Tapi kita nggak usah mikir
yang terlalu rumitnya kayak anggap aja kayak apa bang ya, hitung bata gitu, hitung bata gitu-gitunya. Jadi kita udah gambar, nyerahin, sudah selesai gitu. Paham. Jadi kita cuma merancang dengan ukuran sebatas logika, ini bisa dibangun. Untuk perhitungan detailnya itu biar teknik sipil yang menghitung. Oh iya. Enak juga berarti ya arsitek kita gitu. Oh iya. Terus kan kita di zaman sekarang tuh kayak tadi kata Bahtiar, di semester 3 itu udah pakai AutoCAD. Nah, kira-kira kalau nggak ada 3D, kalau nggak bisa 3D modeling itu, misal saya SMA kan nggak diajarin itu, nggak ada di dalam sistem kurikulum pendidikan kan AutoCAD. Nah itu kira-kira bakal kesulitan nggak kalau nggak ada basic gitu mau masuk arsitektur? Sebenarnya enggak sih mas, karena saya pribadi sendiri juga nggak punya basic skill 3D modeling dan lain-lain. Tapi saya ya diajari Bahtiar ini juga. Jadi kembali lagi yang tadi, yang penting kita mau terus suka belajar itu pasti bisa ya. Pasti sedikit-sedikit bisa. Intinya ada kemauan ya. Pasti. Oh iya. Terus kalau bahas manual nih kan pasti ada alat-alatnya. Itu alat-alat apa aja yang biasanya harus dimiliki? Yang pertama tuh penggaris segitiga yang 2 pasang, itu harus wajib. Habis itu penggaris segitiga lagi, yang tapi ada yang pegangannya. Nah itu wajib juga. Habis itu ada busur dari kecil ke besar tuh wajib juga punya. Habis itu penggaris panjang dari misalnya 50, 30 itu harus punya. Itu wajib dalam memang ke peraturan dari kampus atau pribadi masing-masing buat aja? Itu dari kampus itu. Memang dari kampus diwajibin? Kampus diwajibin. Mungkin dari kampus lain beda. Oh iya. Tapi itu buat peralatannya kita beli sendiri semuanya. Sendiri. Tapi harus ada. Kalau nggak ada gitu, tapi masih boleh ikut pembelajaran kalau boleh. Pinjam nggak apa-apa. Yang penting cuma lebih direkomendasikan gitu. Tapi harus diwajibin karena mungkin setiap pembelajaran kita perlu pakai, jadi kan nggak mungkin kayak pinjam teman terus gitu ya. Iya. Terus persiapan sebelum masuk arsitektur itu biasanya kira-kira apa yang harus dipelajari? Persiapan itu ya kita harus jago berhitung ya, kayak matematika gitu. Fisikanya juga harus, soalnya kan nanti kan ada kayak apa ya, hitung-hitungan bangunan apa sih? Kayak kita memuainya suatu material gitu ya. Iya. Kayak misal kalau kena panas kan ada beberapa material yang memuai gitu ya. Terus kimia itu juga. Tapi nggak terlalu sih. Kimia itu dipakai di apanya ya mas kalau di arsitektur? Buat itu kayak suhu itu mas. Iya. Jadi kita misal tahu bangunan ini bisa untuk musim dingin, musim panas apa kokoh gitu. Itu aja. Keren. Yang penting sih intinya harus jago berhitung. Ya matematikanya harus pas lah. Terus kira-kira saya misal tuh seorang anak SMA kan yang ingin kira-kira itu harus ikut les gambar dulu atau enggak ya kalau mau masuk arsi itu? Kalau mau masuk arsi itu kalau misalnya di perguruan tinggi negeri nih, kadang kan ada yang banyak yang jago. Mungkin les jadi pilihan. Kalau misalnya di swasta kan ya nggak terlalu banyak yang jago sih. Nah itu les juga nggak terlalu perlu, ya ngikuti kebutuhan aja. Terus kira-kira kalau sebelum kita masuk arsitektur itu lebih baik kita itu ngambil, kalau SMA itu jurusan apa, IPA atau IPS, apa lebih baik kita ngambil SMK kalau menurut kalian berdua yang sudah menjadi mahasiswa ini? Lebih milih kalau SMA ya, itu kita harus masuk IPA ya. Kalau IPS kayak nggak bisa kalau masuk arsitektur, soalnya perhitungannya tuh terbatas. Ya dianjurkan masuk SMK sih, soalnya jurusannya ada banyak kayak pembangunan. Ini konsepnya untuk siapa mas? Untuk anak yang sudah sekolah SMA apa belum? Kalau belum, misal masih SMP gitu lebih baik. SMP. Iya. Kalau SMP benar Bahtiar disarankan mending SMK karena mereka pasti punya basic ya. Untuk SMK pembangunan dan lain-lain. Cuman untuk mungkin ada yang sudah terlanjur masuk SMA juga nggak usah berkecil hati karena saya sendiri mahasiswa SMA IPS, jurusan IPS dan alhamdulillah bisa kuliah arsitek. Kembali lagi ke niat kita belajar itu ya, benar-benar ingin atau enggak. Iya, soalnya emang kalau kita
misal mau milih arsitektur dari SMP kan kayak agak mungkin karena kita kan tahu keinginan kita tuh seiring berjalannya waktu. Nggak mungkin kita dari kecil langsung tiba-tiba mau jadi arsitek gitu kan. Terus dari awal belajarnya tentang arsitek terus ya mungkin ada tapi kan cuma 0, sekian orang, nggak semua orang itu. Kadang kita baru tahu mau masuk arsitek waktu kita udah SMA gitu kan. Oh iya. Terus apakah tadi kan bilang Mas Batiar dan Masnya ini kalau semisal kita mau masuk arsitektur kita kan perlu bisa hitungan. Nah itu kita apa perlu bisa berhitung yang benar-benar detail atau gimana? Enggak sih, nggak terlalu detail. Yang intinya kita harus pintar ngitung skala, harus pintar ngitung kayak ini luas bangunannya berapa gitu. Ya termasuk itu aja sih. Yang selebihnya mah udah di luar. Jadi nggak perlu yang detail-detail banget kayak harus bisa logaritma dan lain harus. Terus matematika yang dipakai di arsitektur itu matematika yang gimana biasanya? Dasar, statistik atau apa atau gimana? Yang dasar yang statistik nanti di semester 6 sama 7 waktu ngitung gedung. Oh itu perlu kita data gitu ya. Kalau sebatas kok dena atau lain-lain itu cuma perlu hitungan dasar kayak tambah, kurangi, kali, bagi gitu mungkin ya. Terus pengertian terhadap skala itu harus jago ya. Skala 150, skala 100. Terus cara ningkatin skill gambar itu gimana biasanya? Apa sering-sering berlatih aja atau gimana? Kita harus sering berlatih sih. Misalnya kalau seminggu tuh kita kasih target itu kita harus berlatih berapa hari sekali gitu. Supaya tangan kita sudah lemes kalau buat garis, gak kaku gitu. Gak harus pakai menggaris saja. Kalau misalnya kita disuruh gak pakai menggaris kan kita kadang kaku gitu. Makanya kita harus belajar tuh di target. Target. Kalau Masnya berdua ini targetnya dulu gimana waktu belajar? Apa seiring berjalannya aja? Ceritain pengalamannya mungkin. Dulu tuh semester pertama tuh agak kaku di sini kan. Buat garis ya. Kadang buat apa itu perspektif, kadang nggak usah pakai menggaris gitu. Nah, itu agak kaku. Jadi menjerebet. Menjerebet apa menjerebet itu? Menjerebet itu lepotan. Ya. Oh, berantakan. Iya, berantakan. Oh iya. Berantakan. Dari situ ingin belajar lebih bagus lagi lah. Nah, mulai target satu minggu berapa kali. Misalnya saya ini 1 minggu dulu belajar 4 kali buat garis, tanpa menggaris gitu. Nah, habis itu nanti kan ada revisi kan. Nah, misalnya UASnya tuh semester pertama tuh suruh buat apa ya dulu? Bangunan rumah tinggal mungkin ya. Iya, tapi bukan rumah tinggal kayak Lawang Sewu gitu. Oh, public space gitu. Iya, oh, space. SWK gitu ya. Itu sampai menggaris. Nah, dari yang pertama sampai UAS ada progres gitu. Oh iya, berarti belajarnya itu seiring tugas dan mungkin ada beberapa yang di luar tugas ya. Karena kalau kita cuma ngandelin tugas kan kadang kalau udah selesai ya udah gitu kan. Mungkin revisi atau apa cuma kan itu tetap kita harus di luar itu ya. Oh iya. Masnya ini ada yang masuk arsitektur ini SNBP mungkin? Nggak ada. Tapi ada yang pernah ngajuin ikut? Enggak. Oh. Soalnya kemarin ada yang sempat titip pertanyaan Mas ke saya. Dia itu tanya, kira-kira kalau mau masuk arsitektur itu SNBP itu perlu portfolio atau enggak ya? Enggak usah. Oh enggak perlu. Kok tahu Mas? Iya. Sebenarnya dulu saya juga SNBP tapi gagal. Belum rezeki. Iya. Nggak apa, yang penting sekarang kan udah masuk ya. Udah jago juga. Jago. Aspal. Yang SNBP mungkin kalah ya. Iya. Betul. Setelah lulus, oh iya, kalau ngomongin arsitektur kan pasti kan kita juga waktu milih jurusan kan pertimbangin kedepannya kita bakal kayak gimana gitu. Kalau lulus, nah itu kalau udah lulus arsitektur tuh kerjanya cuma jadi arsitek atau ngapain? Ya bebas Mas, kadang bisa jadi konsultan, kontraktor. Iya, tergantung tergantung keahlian dan minat kita ya. Drafter lain-lain juga bisa ya. Kalau mas-masnya sendiri nih dua-duanya mau di mana? Konsultan ya. Kalau saya sih. Kalau masnya? Saya mungkin lebih ke kontraktor mungkin Mas ya. Berarti lebih suka di lapangan gitu ya? Ya benar, lebih suka di lapangan.
Terus berarti kalau kita ngomongin tadi kan banyak pilihan kerjaannya ketika lulus. Nah itu berarti arsitektur tuh menurut kalian berdua itu punya prospek kerja yang luas atau gimana? Ya luas, Sangat tergantung luas. luas sih ya. Oh iya. Karena dibilang lagi kan, apalagi di Indonesia Mas ya, Iya. apalagi banyak pembangunan. Oh iya ya betul, IKN gitu ya kalau kita menyenggol. Iya. Betul. Juga kota-kota kecil kan di sini masih banyak yang belum masih ya. banyak banget. Iya. Juga manajemen data dan lain-lainnya itu kan masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan luar negeri seperti misal Eropa apalagi Itali gitu kan ya. Aduh, sangat enggak iya. Oh iya. Apalagi kalau saya pernah dengar tuh katanya kalau arsitektur itu bisa banting setir ke interior gitu. Jadi kan itu juga bisa, bisa. nambah prospek keluasan jurusan kita itu. Terus arsitektur tuh lebih banyak kerjanya itu di lapangan atau di kantor? Kalau misalnya arsitek konsultan sih di kantor, kalau kontraktor di Di lapangan. lapangan. Iya. Jadi tergantung detail penjurusan Iya. yang kita pilih lagi itu ya. Terus sebagai kehidupan sehari-hari mahasiswa arsitektur, kuliahnya itu sering begadang atau enggak? Kalau saya sih jarang begadang karena tugas dari jauh-jauh hari udah dikasih, saya langsung kerjakan. Sebelum tenggat sudah saya selesai. Yang tadi itu berarti ya. Terus kalau semisal kita mau ikut organisasi atau masih mau nongkrong gitu sebagai mahasiswa arsitektur itu bisa nggak ya? Bisa. Kerja gitu juga. Bisa, kita harus pintar-pintar sih ngatur jadwal. Misalnya jadwal segini kerja tugas, jadwal segini organisasi gitu. Masih bisa lah. Masih bisa. Itu memang bener-bener bisa atau bisa tapi mati. Ya itu bisa tapi mati. Kalau misalnya kita fokus ke organisasi aja, arsitekturnya bakal turun gitu. Harus imbang lah Mas. Iya, harus imbang. Terus bagaimana cara mengatur waktunya? Kalau dari tadi kita ngomong yang penting bisa bagi waktu, tips ngatur waktu atau mungkin kalian berdua ngatur waktu. Ada yang ikut hima di sini? Hima. Iya. Hima ikut semua masnya. Nah itu kan pasti padat kan jadwalnya Iya. dari organisasi, terus mungkin masih mau main kan? Iya. Juga belajarnya, ngerjain tugasnya itu gimana cara bagi Kalau waktunya? misalnya gini ya, kalau misalnya Ima tuh ada rapat sekitar siang, kita tuh ngatur waktunya misalnya pagi ngerjakan tugas, siangnya ikut rapat. Nah sore kalau misalnya sampai sore rapatnya belum selesai, nah kita ikut rapat tuh sampai sore ya. Habis itu ngatur waktu lagi. Nanti malamnya kita kalau misalnya tugas yang pagi itu belum selesai kita kerjakan lagi di malamnya. Kalau misalnya mau main, ya malamnya tuh buat main kita. Nah habis itu jangan terlalu malam lah kalau main ya. Sewajarnya. Oh iya ya, Sewajarnya. sewajarnya. Oh, Iya. emang mas-masnya ini kalau main sampai jam berapa biasanya? Kita mungkin paling mentok jam 10 mungkin ya. Oh, Hampir jam 10. hampir jam 10. Ya. Berarti nggak pernah kuliah malam ini? Kuliah malam enggak? Iya, kayak di Playhouse ini gitu. Nggak pernah ya berarti. Oh iya. Mungkin kalau refreshing mungkin ya. Oh. Boleh. Oh, itu hitung refreshing ya itu. Oke. Terus tugas-tugasnya itu lebih sering individu atau kelompok? Individu buat kuliah ini ya. Kalau kelompok itu mungkin waktu UTS itu biar kita kelompok UAS jarang, individu kalau UAS. Kelompok pun jatuhnya tetap individu. Iya. Karena tetap ngerjain sendiri-sendiri. Oh, cuma kita jadi satu. Misal kayak site analisis itu kan banyak dialisa, Iya. kita tetap sendiri-sendiri cuma dibagi yang bagian Iya. ngurus orientasi mataharinya atau apanya gitu ya. Iya. Oh, jadi tetap individu ya. Ya. Cek tak tutup aja. Karena sing main lato-lato wis bocil-bocil. Enek. Oke, sekarang apa pengalaman paling seru mas-mas berdua ini ketika menjadi mahasiswa arsitektur sejauh ini? Ke Bali. Ke Bali itu. Wah, ke Bali. Iya. Gimana itu? Ceritain dong, ke situ ngapain, terus yang dikerjain apa, terus progresnya apa, hasilnya apa, dapatnya apa, mungkin pengalaman atau apa bisa diceritain mungkin. Ke situ kita itu Melakukan KKL. ya KKL kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan. Ya misalnya waktu itu kita ke Bali itu tujuannya ke empat ke Pura Ulu Uluwatu, habis itu ke Jagaraga, terakhir ke Undiksa, Universitas apa itu? Aduh lupa. Undiksa. Iya Undiksa, universitas itulah.
Universitas Ganesha. Oh, Universitas Ganesha. Oke, Ya. oke. Jadi Nah, di situ misalnya sebelum itu kita melakukan observasi dulu, misalnya di pura ini observasi, foto-foto dulu. Habis itu nanti itu kita dijadiin laporan. Nah, itu kita berkelompok. Gitu. Nah, kita jadiin laporan, habis itu kita dibuat kayak apa ya? Kayak makalah gitu. Iya. Habis itu nanti di print, dikumpulin, habis itu disuruh presentasi gitu. Nah, begitu. Kalau dari Mas yang satunya yang didapatkan kira-kira apa dari semua perjalanan yang tadi disebutkan oleh Mas Bahtiar? Untuk perjalanan yang nomor 1 refreshing Mas ya. Oh ya, refreshing. Terus Bisa plong kan. Yang kedua itu kita di sana itu bisa melajari kayak maksudnya kayak arsitektur tradisional. Ya. Karena kan sudah di zaman sekarang Mas ya. Iya. Arsitektur tradisional itu sudah hampir luput lah hitungannya. Berpunah. Hampir punah. hampir punah ya, lebih ke aliran modern minimalis Iya, ya. benar. Industrial enggak gitu ya, Industrial. bangunan yang enggak selesai gitu. Dan di Bali mereka masih banyak yang menerapkan tradisional walaupun bangunan baru lama. Tapi tetap masih ada nuansa-nuansa Balinya gitu ya. Tetap. Oh, tetap ya. Tetap Kalau- karena banyak lulusan-lulusan kemungkinan ya lulusan-lulusan arsitek Bali itu mereka ingin tetap punya bangunan modern tapi tetap punya nuansa, Nuansa Bali. ya. Oh, itu memang regulasi dari pemerintah atau memang keinginan orang-orangnya sendiri yang sadar untuk tetap menjaga nuansa Bali itu? Atau memang ada regulasinya? Kayaknya keinginan sih Mas. Keinginan. karena orang Bali itu erat banget sama, Sama tradisi. tradisinya itu masih benar kental ya. Lain kalau Iya. di Jawa sini. Iya. Mungkin beberapa udah hilang lah. Iya, kalau di Jawa kan kita pengen apa bangun gitu kan, Iya. nggak peduli tradisi atau apa gitu ya. Memang ya jadi hak masing-masing Iya, ya. Kita sebagai arsitek kan cuma bisa membantu merealisasikan apa yang mereka ingin buat gitu kan. Benar-benar. Terus yang paling sulit sejauh ini apa? Apa dari segi pembelajaran mungkin dari dosennya ada kendala atau apa Yang sejauh paling ini? sulit sih ya waktu buat maket. Iya. Buat Oh. 3D itu paling sulit soalnya kalau bahannya kurang lagi terkadang kalau misalnya ininya misalnya apa buat rumah gitu ada yang kurang kita harus buat ini lagi gitu-gitulah. Jadi Sisi susahnya dari maket aja. Iya. market itu ya. Hmm. Selain kendala repotnya itu dari biaya itu gimana? Iya, biaya. Oh, biaya itu juga jadi kendala ya. Hampir banyak pengeluaran biaya di market Di market. daripada kertas. Iya. Hmm, Kebanyakan maket. kira-kira estimasinya sekali buat market itu berapa habisnya? 100 mungkin 150 ya. 150.000 Iya. per market. Iya. Itu skala minimum atau rata-rata atau paling udah maksimal habis gitu? Ya minimum. 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 Itu biasanya bahannya apa aja? PVC, Mika, PVC, Mika, triplek. habis itu pohon-pohonan, Hmm, orang-orangan, mobil, kendaraan. Ornamen-ornamennya banyak juga ya. Iya. Berarti kalau mau masuk arsitektur tuh harus disiapin biayanya juga ya. Iya. Bener, iya. Soalnya mentalnya. mentalnya. penting. Kalau nggak kuat bisa gila. Iya, Iya. Bisa DO gitu ya. Iya. bisa Mas. Banyak yang molor atau enggak sejauh ini teman-temannya Sejauh ini mas-masnya sih di kampusnya? Yang ngulang gitu hanya mungkin. hanya Beberapa. beberapa sudah ada yang kabur, nggak kuliah lagi. Oh iya iya. Terus kalau misal nggak lulus itu kebanyakan mahasiswa itu biasanya karena apa? Memang karena males aja atau Tergantung, kadang males. Males. Mungkin beberapa ada yang kendala keluarga kita nggak tahu Mas ya. Oh, iya, Cuman yang aku sama Pak Piar temui beberapa memang ada yang males, dia ketumpuan tugas, akhirnya Akhirnya- dia kabur. Iya. oh karena nggak disiplin lagi, terlalu Iya. terlena mungkin ya Iya, karena iya. jadi tanggung jawabnya agak ditinggalin gitu. ya. Iya. Santai boleh tapi ya tahu batasan aja Mas. Terus ini benar-benar ada yang tanya spesifik, apakah biaya kuliah arsitektur itu mahal, terutama untuk alat dan material? Kalau alatnya sih lumayan ya. Kalau misalnya buat market itu mahal. Ya, kayak tadi. Iya. Kalau drawing pen dari kertas itu kira-kira habisnya bisa banyak enggak ya? Enggak, kalau drawing pen enggak. Mending beli drawing pen yang sekali 0,1 sampai 0,5 tuh Oh, ada. sepaket gitu ya. Sepaket. Jadi lebih murah ya mungkin ya. Sepaket. Terus sepenggaris gitu itu berapa kira-kira? Terus merek yang direkomendasikan mungkin? Kalau mereknya tuh yang dokumentasikan Iya, yang untuk Dosen. harga. itu Ziegel ya, Ziegel itu yang segitiga gini tuh 150. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu Iya, murah ya. iya. Kalau yang terlalu murah itu biasanya kan lebih cepat Iya. Iya. pudar ya. Iya. Benar. Cepet
Kalau kalau yang terlalu bagus kayak rotring itu kan juga ya Ya itu ya. terlalu menyiksa di biaya, kecuali memang mampu ya nggak apa Iya. ya. Cuma Zigel tuh udah oke ya, pas ya, nggak pas. kurang nggak lebih. Oke. Terus kalau ada dosen yang mungkin agak gak enak atau killer gitu, biasanya di apain cara mengatasinya? Kalau misalnya presentasi suka anu gitu atau gimana? Kebanyakan sih misalnya kalau diajar dosen killer gitu kita cuma dengerin aja. Kalau misalnya dia marah kita cuma ganggu aja. Kadang-kadang Berarti ikutin aja. Iya, teman kita ada yang keluar pura-pura ke kamar mandi, banyak nggak balik gitu. Oh. Berarti ya cuma tergantung. bisa ngikutin ya. Nggak bisa ngikutin. Tapi mungkin nggak kalau kita sebagai mahasiswa itu menentang atau ada beda pendapat dengan dosen? Terkadang sih kalau ada yang bernyali tinggi ya kadang berbeda pendapat gitu. Tapi itu biasanya sama dosen dipermasalahkan nggak kalau kita semisal melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda? Ya kan Mungkin dosen tambah seneng mas ya. Iya. Dia ngerasa kayak wah ini Dapat Ya. perspektif baru gitu ya. baru, kan. Tapi kebanyakan lebih banyak yang seneng atau yang udah keras kepala harus A gitu dosen itu. ya kadang ada yang keras kepala. Ada yang ngerasa Ya kebanyakan seneng sih. Kadang. Ada. Ya. Berarti Mas berdua ini sering ribut sama dosen ya, berbeda pendapat. Iya. Kadang sih, kadang. Iya. Kalau memang nggak masuk akal gitu permintaannya ya. Ya kalau bingung tuh ya Iya. itu ribut. ada yang terlalu mentingin hal yang nggak penting gitu. Iya. Ya. Paham. Terus ada tips nggak buat kita agar nggak keteteran selama kuliah arsitektur? Tipsnya tuh yang pertama kita harus bisa membagi waktu ya. Iya. Bagi waktu sebaik mungkin tuh harus bisa. Misalnya tenggatnya 3 hari, kita harus selesai dalam 2 hari itu harus. Habis itu kita harus jaga pergaulan. Misalnya harus dibatasin lah, misalnya kalau berteman harus yang sama-sama ngerjain Yang tugas ambis gitu ya. Iya. Jadi memang lingkungan tuh mempengaruhi jalannya kita mempengaruhi, kuliah ya. Kalau salah pilih teman tuh bisa-bisa 14 semester gitu. Iya. 14 semester. Ya itu sih. Terus sering stres atau enggak ngadapin deadline lain-lain itu? Kadang stres kalau misalnya deadline-nya terlalu singkat, stres. Stresnya itu Stres. sampai kayak gimana biasanya? Terus ngatasinnya gimana mas berdua ini? Stresnya itu kadang bisa sampai pusing, sakit kepala gitu. Vertigo. Iya. Ngatasin Kata yang atasnya mau nggak mau kita harus healing ya. Harus melakukan tugas sebentar. Mau nggak mau itu harus healing. Meskipun tenggatnya udah lewat, kita harus healing dulu buat jernihkan pikiran. Kalau fokus tugas waktu stres ya bisa sakit. Iya. Masnya gimana? Sama? Tahu Kalau gimana? saya sama kayak Pak Tiar, cuman kalau ada kemungkinan misal kayak anak-anak ini mungkin kayak satu kelas banyak yang nggak terima ini kecepatan deadline ini mungkin bisa ngajuin ke dosennya kayak Jadi bisa dinego deadline. Iya, Oh, bisa dinego. tergantung anak-anaknya itu kompak enggaknya ya. Iya. Kalau Kadang itu dosennya juga menerima itu. Kadang iya. Ada yang kelas kepala, ada yang terima. Iya. Tapi kan pasti kita juga harus jelasin alasannya kenapa. Iya. Nah, kan semisal disuruh buat market sekarang besok dikumpulin kan nggak masuk Iya, akal ya kan. akal. Bisa-bisa kan. Mati. Iya, bisa mati itu. Betul. Terus sekarang ngomongin hobi dan passion gitu. Iya. Kira-kira kalau mau masuk arsitektur tuh harus suka seni atau enggak? Setengah sih, 50-50. Harus suka seni. Mau nggak mau kita kalau masuk arsitektur harus suka seni sih. Gitu. Karena kan dasarnya kalau kita misalnya memang mau belajar arsitek mas ya mau nggak mau kan berarti kita harus suka sama yang kita belajar ya. Iya. Seni di arsitektur itu dari segi mananya ya? Mungkin kalau sebagai pandangan saya, misal saya orang awam gitu kan nggak paham. Di arsitektur tuh seninya itu dibuat apa? Anggap gini mas, misal sampean ini suka apa maksudnya? Hal apa kayak contoh alam, Iya. apa suka apa? Misal ada orang yang suka alam, berarti dia mungkin aku pin punya rumah yang bernuansa alam. Iya. Oh. Jadi anggap kayak konsep-konsep itu Terbuka salah satu gitu ya? seni-seninya arsitek mas. Jadi harus benar-benar kita lihat referensi dan memandang segala sesuatu itu dari mungkin ada perspektif seninya dikit ya, biar Iya. kita juga bisa memahami, benar-benar menjiwai, benar-benar dapat kesan alamnya Iya, gitu iya, ya. betul. Oh, iya. Nah terus kalau semisal aku sebagai anak SMA suka main game kayak Minecraft sama The Sims,
Itu kira-kira bisa membantu nggak? Kan masih ada Bisa dalam membantu. view Dena lain-lain itu. Minecraft kan juga Ya, bangun-bangun bisa gitu. itu juga. Membantunya itu kira-kira kedepannya nanti gimana? Dalam hal mengerjakan apa gitu mungkin di tugas arsitektur? SPA ya, kalau misalnya Minecraft misalnya buat rumah gitu. Iya, ya matkul apa aja sih, karena kan mikirnya dia Iya. lebih Oh, banyak jadi- pikiran gitu mas. Jadi kayak udah ada gambaran Iya. buat pondasi gimana Iya, gitu ya. bener. Pondasi terus nanti warnanya mau dikasih kolam Iya. atau apa gitu ya. Oh, membuka imajinasi kita berarti ya. Bener. Terus caranya biar tahu kalau kita itu benar-benar cocok di arsitektur itu gimana? Ya dari diri kita sendiri sih, kalau misalnya kita mau belajar tapi misalnya kita mau belajar di arsitektur ya kita harus pintar menggambar contohnya, harus suka seni gitu. Iya. Benar-benar Itu aja sih, kita sendiri ya Iya, bisa tahu kira dari kita kita bisa sendiri. survive atau enggak ya. Iya. Kalau aku nggak terlalu suka gambar misal, tapi suka desain interior. Ya desain interior sih juga gambar sih, tapi kan lebih ke skala kecil, skala ruangan itu Iya. kira-kira masih cocok atau nggak masuk arsitektur? Ya mending masuk desain interior aja kalau gitu. Iya. Kalau kita compare sama desain interior, mending kita desain interior aja. Cuma perbedaan desain interior sama arsitektur tuh dari apanya? Kalau desain interior tuh kebanyakan manual digitalnya tuh jarang kalau desain interior. Oh, jadi lebih banyak sketch-sketch Iya. ruangan kecil gitu. Iya. ya. Dan lebih ke pengerjaan mas, karena desain interior kan lebih ke dalam aja. Iya. Kalau arsitek itu sampai luarnya, Iya. Sampai terasnya dalamnya, gitu. ya. Terus kalau semisal kita udah gambar 2 dimensinya, pasti kan kita lanjut ke 3D modeling. Iya. Terus setelah itu kan di render. Nah, aplikasi-aplikasi buat 3D modeling dengan rendernya itu biasanya yang sering dipakai apa? SketchUp sama Revit itu aja. Kalau yang laptopnya mumpuni sih bisa tambah Enscape atau Archicad, tapi lebih direkomendasikan SketchUp sama Revit aja tuh. Oh, SketchUp sama Revit. Iya. Terus itu kira-kira sebagai yang belum pernah belajar itu masih termasuk mudah nggak untuk dipelajari? Lumayan susah sih, sementing kita bisa belajar lewat tutor YouTube gitu. Kalau bisa tanya teman, di TikTok juga ada. Nah gitu. Terus pertanyaan terakhir. Ya, Kira-kira sejauh ini nyesel nggak masuk arsitektur? enggak. 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 Nyeselnya itu kenapa? Ya kita kalau masa itu tuh bisa refreshing, kadang mesti tugas banyak, kita juga bisa healing lah. Misalnya tadi gak ke Bali gitu, itu tugasnya banyak tapi kita bisa healing ke Bali gitu. Ya kalau dibilangnya selesai sama sekali enggak mas ya, karena pada dasarnya kan orang kuliah kan milih itu yang dia suka ya. Ya. Itu juga. Oh iya. Yang penting nggak dipaksa waktu ya. Iya. Benar. Oke. Terima kasih Mas-mas Universitas Merdeka Malang. Semoga lulus 8 semester lancar semuanya. Amin. Amin.